warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian di cara terpilih. Terima kasih pada Bapak Ibu rekan-rekan yang masih mengikuti informasi di channel ini. Terima kasih pada Bapak Ibu rekan-rekan yang sudah subscribe channel ini. Bapak Ibu rekan-rekan, kali ini kita akan berbagi informasi penting bagi Bapak Ibu rekan-rekan penyelenggara, terutama petugas KPPS ya. Nanti bagaimana menentukan suara sah dan tidak sah, dan sahnya untuk siapa, misalkan untuk legislatif, apakah untuk partai politik ataukah untuk calon legislatif, untuk presiden bagaimana kriteria sah dan tidak sahnya, dan untuk DPD bagaimana. Kita akan berikan banyak contoh ya, contoh-contoh untuk sebagai panduan. Mudah-mudahan bermanfaat. Langsung saja kita lihat contoh yang pertama untuk Bapak Ibu rekan-rekan. Kali ini untuk surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden. Ini ada satu contoh, surat suara dicoblos satu kali ya, satu kali pada kolom kosong ya, antara suara nama calon dan partai politik. Ini masuk kategori suara sah ya, suara sah untuk pasangan calon yang bersangkutan ya Bapak Ibu rekan-rekan. Contoh yang kedua, ini dicoblos dua tempat, satu di nomor urut, kemudian satu lagi di kolom atau di salah satu partai politik, maka ini masuk kategori sah untuk, masih sah untuk calon yang bersangkutan. Jadi dicoblos lebih dari satu kali, asalkan masih dalam satu kotak pasangan calon dan tidak merusak surat suara, otomatis masuk kategori suara sah untuk pasangan calon yang bersangkutan ya Bapak Ibu. Selanjutnya, contoh selanjutnya, ini dicoblos tepat pada garis ya, tepat pada garis ya, garis manapun ya, tepat pada garis, tetapi masih pada kotak ya, calon yang bersangkutan ya, tepat pada garis kotak calon yang bersangkutan. Ini masuk kategori sah untuk pasangan calon yang bersangkutan ya, masih garis, tetapi hanya satu kali, tetapi masih terkena garisnya Bapak Ibu ya. Jadi masih suara sah untuk calon yang bersangkutan. Oke Bapak Ibu rekan-rekan. Nah selanjutnya ini contoh untuk pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD ya. Contoh ini dicoblos satu kali pada kolom partai politik atau gambar partai politik atau nama ya, maka ini masuk kategori suara sah untuk partai politik. Jadi ini sah untuk partai politik Bapak Ibu. Contoh selanjutnya, ini dicoblos dua kali ya, dua kali, partai politik dicoblos, calon juga dicoblos dua kali Bapak Ibu, tiga kali bahkan ya, ini misalkan tiga kali. Nah, ini tiga kali, calon nomor 6 dicoblos, calon nomor 8 dicoblos, gambar partai politik juga dicoblos, maka ini masuk kategori suara sah ya, masih suara sah Bapak Ibu untuk partai politik. Jadi bukan 6, bukan 8, tapi masuknya ke suara partai politik Bapak Ibu, sah untuk partai politik. Itu contoh selanjutnya, dicoblos dua kali ya, dicoblos dua kali calon yang berbeda sama seperti tadi, tapi kalau tadi dengan partai, maka ini sah untuk partai politik. Jadi dicoblos lebih dari satu calon, itu akan masuk ke suara partai politik Bapak Ibu ya. Jadi calonnya tidak mendapatkan suara, yang dapat adalah partai politik. Selanjutnya, ini dicoblos tiga kali, tetapi tidak mengenai satupun calon. Jadi dicoblos nomor urut, gambar partai politik, dan nama partai politik. Jelas ini sah untuk partai politik yang bersangkutan. Ini sah untuk partai politik Bapak Ibu. Jadi yang mendapatkan suara adalah partai politik yang bersangkutan. Contoh selanjutnya, ini dicoblos di tempat kosong, tapi masih dalam kotak partai yang bersangkutan ya, dicoblos dalam kolom kosong, tempat kosong, tidak mengenai partai, tidak mengenai calon, tetapi masih dalam satu kotak yang bersangkutan, satu kotak partai yang bersangkutan, maka ini masuk suara sah untuk partai politik, sah untuk partai politik.
Contoh selanjutnya, ini dicoblos tepat pada garis ya, tepat pada garis. Dimanapun tepatnya, jika tepat pada garis kotak partai politik yang bersangkutan, maka sah untuk partai politik yang bersangkutan. Itu Bapak Ibu ya. Selanjutnya, dicoblos tepat pada garis tetapi antara dua calon. Tepat pada garis antara dua calon yang berbeda. Jadi ini antara calon 4 dan 5. Bingung mau pilih yang mana, 4 dan 5. Ini masuk kategori sah untuk partai politik. Jadi tidak masuk 4, tidak masuk 5, tetapi masuknya adalah suara partai politik Bapak Ibu. Contoh selanjutnya, dicoblos pada kolom calon yang tidak mempunyai nama, tidak bernama, maka jelas ini adalah suara sah untuk partai politik yang bersangkutan ya. Sah untuk partai politik yang bersangkutan. Berikutnya ini masih sama, dicoblos 2 kali, yang satu di partai politik, yang satu di calon kosong, maka jelas masih sama, ini sah untuk partai politik yang bersangkutan. Suaranya masuk suara partai Bapak Ibu ya. Selanjutnya ini dicoblos, ini maksudnya jika ada partai politik yang tidak mempunyai calon anggota legislatif pada surat suara, tetapi dicoblos ya, partai politik tidak ada satupun calon legislatif di surat suara tersebut, maka ini masuk kategori suara sah untuk partai politik yang bersangkutan. Ada partai politik yang tidak memilih calon, itu banyak ya Bapak Ibu di beberapa daerah pemilihan. Lanjut, ini dicoblos, ini baru masuk anggota ya Bapak Ibu ya, masuk calon Bapak Ibu ya, dicoblos pada kolom nama, jelas ini sah untuk calon yang bersangkutan. Nah ini baru akan masuk ke suara calon yang bersangkutan. Jadi bisa dicoblos di area kolom nama, nomor ya, yang penting masih dalam kolom calon yang bersangkutan, maka dia akan masuk suara calon Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Ini dicoblos 2 kali ya, partai politik dicoblos, kemudian calon di kolom calon juga dicoblos. Ini calon nomor 5, maka ini akan sah untuk suara calon. Kalau yang dimaksud berarti dia akan masuk calon nomor 5. Itu Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan. Contoh selanjutnya masih di garis, tapi ini akan kelihatan ini masuk suara sah untuk calon yang bersangkutan, sah untuk calon yang bersangkutan. Di sini adalah calon nomor 6, itu Bapak Ibu. Nah ini ada calon yang sudah TMS berhalangan, misalkan sudah meninggal dunia atau tidak memenuhi syarat ya, intinya tidak memenuhi syarat, dipilih kemudian dicoblos juga calon yang lain. Jadi 2 coblosan tetapi satu ini sudah tidak memenuhi syarat, maka suaranya sah nanti masuk ke calon yang memenuhi syarat. Di sini nomor 3 dan 7, 3 sudah TMS, maka dia akan masuk ke calon, suaranya dihitung untuk calon nomor 7. Selanjutnya coblos 2 kali masih dalam satu kolom. Jelas ini suara sah untuk calon yang bersangkutan. Kalau contoh di sini berarti dia calon nomor 4 mendapatkan 1 suara gitu Bapak Ibu ya. Selanjutnya, nah ini dicoblos 2 kali, 1 di kolom calon, 1 di area kosong, 1 di kolom calon, 1 di area kosong, maka ini sah untuk calon yang bersangkutan. Kalau di situ maksudnya calon nomor 3 mendapatkan 1 suara. Itu Bapak Ibu. Selanjutnya, nah ini untuk calon anggota DPD ya, calon anggota DPD jelas ini dicoblos pada nama, jelas sah untuk calon yang bersangkutan ya, sah Bapak Ibu. Selanjutnya dicoblos 2 kali, 1 di gambar, 1 di kolom nama, jelas ini sah untuk calon yang bersangkutan
2 kali, tetapi masih dalam satu kotak calon tersebut ya Bapak Ibu, sah untuk calon yang bersangkutan. Selanjutnya dicoblos tepat di garis, sama seperti tepat di garis calon yang bersangkutan, maka sah untuk calon yang bersangkutan. Sah ini Bapak Ibu untuk calon yang bersangkutan. Nah, dicoblos 2 kali tetapi di kotak partai yang berbeda. Dicoblos 2 kali tetapi di kolom atau di kotak partai yang berbeda. Ini partai 31 dicoblos, partai 32 dicoblos, maka inilah yang masuk kategori tidak sah. Bapak Ibu, ini masuk kategori tidak sah. Jadi mencoblos lebih dari 1 kali dengan beda partai politik ya, bisa 2 kali, bisa 3 kali, dan ada yang beda, maka ini masuk kategori tidak sah. Itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya, nah ini ada coblosan, betul sudah dicoblos, tetapi ada kemudian iseng dicoret-coret Bapak Ibu menggunakan alat tulis atau apapun. Ketika ada tulisan apapun ditulis surat suaranya, ada tulisan di surat suara, maka ini juga masuk kategori tidak sah Bapak Ibu. Walaupun sudah dicoblos, tetapi kalau iseng menuliskan sesuatu di surat suara, maka ini kategori tidak sah. Nah, ini mencoblos dengan bukan dengan alat coblos ya, sampai rusak itu Bapak Ibu. Kemudian mencoblosnya tidak dengan alat yang disediakan, juga masuk kategori tidak sah Bapak Ibu ya. Ini contoh dengan puntung rokok nyoblosnya ya, dengan apapun selama tidak menggunakan alat yang disediakan, maka kategorinya nanti akan masuk tidak sah. Mencoblos sampai rusak tidak sah, mencoblos dengan bukan alat yang disediakan juga nanti kategori tidak sah. Misalkan mencoblos dengan pulpen akan ketahuan, jika ketahuan maka itu masuk kategori tidak sah Bapak Ibu. Nah, ini ada 3 partai politik dicoblos, semuanya 3 coblos, maka jelas ini masuk kategori tidak sah Bapak Ibu ya. Nanti yang kita bicarakan adalah dalam konteks masih dalam satu kolom itu bisa sah, tapi kalau sudah beberapa kolom dicoblos, ini masuk kategori tidak sah. Demikian Bapak Ibu ya, contoh-contohnya surat suara sah dan tidak sah untuk partai politik maupun sah untuk calon legislatif. Semoga bermanfaat untuk rekan-rekan, khususnya rekan-rekan KPPS yang akan bertugas, dan apalagi untuk KPPS yang dulu ya, yang baru akan mengikuti atau berkecimpung di dunia pemilihan ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah mengikuti informasi ini, terima kasih yang sudah subscribe. Yang belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu. Kita ketemu di video informasi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo rakyat Indonesia, berkontribusi nyata, raih asa bersama, kita memilih untuk Indonesia. Waktunya untuk gunakan hati kita, salurkan aspirasi bersama demi bangsa. Dan ku percaya suara kita sangat berharga, menentukan arah masa depan Indonesia. Langsung